Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Devi Budi Prakasita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. NIM 18 19 10 50 1001. Hari ini saya akan presentasikan mengenai tiga cara perhitungan untuk mengetahui aspek komoditas di suatu kawasan, yaitu LQ, LI, dan SI, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Berikut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai location question. LQ atau singkatan dari location question tersebut yaitu adalah analisis dengan menggunakan rasio atau perbandingan antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu terhadap total tenaga kerja sektor tertentu, yang secara rinci dapat dicontohkan pada nilai PDB kabupaten berdasarkan suatu sektor yang dibandingkan dengan nilai total PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja atau PDRB dan sektor yang sama di provinsi, yang mana fungsinya yaitu untuk mengetahui besar tingkatan spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional, yang mana rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana nilai aktivitas jenis ke-J di wilayah ke-I dibagi dengan jumlah seluruh aktivitas di wilayah ke-I yang kemudian dibagi kembali dengan jumlah aktivitas ke-J di seluruh unit wilayah dibagi jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah, yang mana pada kisaran nilainya, nilai LQ yaitu pada angka 0 aktivitas dianggap tidak berkembang, sedangkan kurang dari 1 perkembangan aktivitas di bawah rataan seluruh unit wilayah. Pada angka 1 maka perkembangan dianggap pada aktivitasnya sama dengan rataan seluruh unit wilayah, dan pada jumlah lebih dari 1 maka perkembangan aktivitas lebih tinggi dari perkembangan seluruh unit wilayah atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah tersebut, yang artinya dianggap basis atau unggul. Selanjutnya yaitu membahas mengenai LI atau Localization Index. Localization Index tujuannya yaitu untuk menentukan wilayah yang potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu, yang mana rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana setengah dari jumlah keseluruhan dari nilai aktivitas jenis ke-J dibagi dengan jumlah aktivitas ke-J di seluruh unit wilayah dikurangi jumlah seluruh aktivitas di wilayah ke-I dibagi dengan jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah, yang mana interpretasi dari LI sendiri yaitu berkisar pada antara 0 hingga 1, yang mana pada perkembangan aktivitas bersifat indifferent atau tidak ada perbedaan pada tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh wilayah. Sedangkan untuk di bawah 1 yaitu juga menggunakan interpretasi dari kisaran angka 0 tersebut, yaitu perkembangan aktivitas bersifat tidak ada perbedaan atau tingkat performanya tidak ada perbedaan untuk dikembangkan di seluruh lokasi. Sedangkan untuk 1 dan lebih, maka ada indikasi terjadi pemusatan aktivitas di seluruh unit wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu membahas mengenai SI atau Specialization Index. Specialization Index tujuannya untuk menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas yang ada, yang mana rumusannya yaitu sebagai berikut, yaitu setengah dibagi dengan jumlah total dari
Nilai aktivitas jenis ke J, wilayah ke I dibagi dengan jumlah aktivitas di wilayah ke I dikurangi dengan jumlah aktivitas ke J di seluruh unit wilayah dibagi dengan jumlah seluruh aktivitas di seluruh unit wilayah. Yang mana interpretasi pada SI juga berkisar antara 0 hingga 1, yang mana pada kurang dari 1 hingga 0 yaitu kecenderungan unit wilayah tidak memiliki kekhasan dalam aktivitasnya. Sedangkan 1 dan lebih yaitu ada indikasi unit wilayah tertentu memiliki aktivitas khas. Selanjutnya, apa kaitannya ketiga hal tersebut dengan perencanaan wilayah dan kota dengan pertanian industrial berkelanjutan? Maka dengan menggunakan ketiga aspek perhitungan tersebut memudahkan dalam menunjukkan pemusatan lokasi aktivitas yang mana dapat dijadikan sebagai pilihan lokasi untuk industri. Dan pada ketiga perhitungan tersebut memudahkan untuk menghitung indeks keunggulan komparatif di suatu wilayah yang mana dilakukan dengan membandingkan data antar lokasi dan antar waktu. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pada studi kasus yang pertama diambil dari data BPS PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2015 hingga tahun 2019, yaitu terkait produk domestik regional bruto per sektor Kabupaten Mojokerto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2015 hingga tahun 2019, yaitu terdiri dari 17 sektor. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, kedua pertambangan dan penggalian, selanjutnya industri pengolahan, keempat pengadaan listrik dan gas, kelima pengadaan air pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, keenam konstruksi, ketujuh perdagangan besar eceran dan reparasi mobil, kedelapan transportasi dan pergudangan, 9 yaitu penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman, ke-10 informasi dan komunikasi, ke-11 yaitu jasa keuangan dan asuransi, selanjutnya real estate, kemudian jasa perusahaan, ke-14 administrasi pemerintahan pertahanan dan juga jaminan, ke-15 jasa pendidikan, ke-16 yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir yaitu jasa lainnya. Yang dibandingkan dengan data PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019, terkait produk domestik regional bruto per sektor Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, yaitu dengan 17 sektor yang sama. Yang mana hasil dari data tersebut maka diketahui hasil perhitungan LQ sebagai berikut. Yang mana cara perhitungannya yaitu yang pertama data sektor tahun N per kabupaten, yaitu contohnya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan pada tahun 2015 yaitu 374188 dibagi dengan sektor provinsi tahun N, yaitu pada sektor yang sama pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun yang sama juga yaitu 1.608.890, yaitu ke 374188 dibagi dengan 1.608.890, kemudian dibagi lagi dengan total tahun sektor tahun N per kabupaten, yaitu 2.049.599 dibagi dengan 3.372.755. Selanjutnya dihasilkan data sebagai berikut. Demikian seterusnya hingga jumlah total sektor awal hingga sektor akhir, yaitu sektor ke-17, dijumlahkan menghasilkan data total sebagai berikut. Yang mana dari analisis LQ berikut dihasilkan dari data tahun 2019, yang mana pada pertanian, kehutanan, dan perikanan diketahui merupakan sektor basis. Selanjutnya pada sektor kedua, ketiga, dan juga keempat bukan merupakan sektor basis atau dapat dikatakan sektor non-basis. Selanjutnya pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan juga daur ulang merupakan sektor basis, sedangkan konstruksi bukan merupakan sektor basis. Perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil, juga transportasi dan pergudangan merupakan bagian dari sektor basis, sedangkan penyediaan akomodasi dan
makanan dan minuman bukan merupakan sektor basis. Selanjutnya, pada sektor ke-10, 11, dan juga 12 merupakan sektor basis, sedangkan sektor jasa perusahaan merupakan sektor non-basis. Pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan juga jaminan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, juga jasa lainnya merupakan sektor basis. Selanjutnya yaitu studi kasus LI dan SI, yang mana didapatkan dari data BPS Kabupaten Mojokerto dalam angka tahun 2020, yang mana sebagian diambil dari data pertanian dan juga sebagian kecil diambil dari data perkebunan, yaitu dipilih beberapa sektor, maksud saya beberapa komoditas. Yang pertama yaitu bawang daun, bawang merah, bawang putih, cabai besar, kangkung, tebu, teh, dan juga tembakau. Pada hasil perhitungan LI diketahui data sebagai berikut, yang mana cara perhitungannya yaitu pertama setengah dikali dengan jumlah total dari data awal, yaitu ini, data jumlah per komoditas pada per kecamatan, kemudian dibagi dengan data total jumlah per komoditas, yaitu sebagai berikut. Yang mana kemudian dikurangi dengan total dari jumlah komoditas per kecamatan dibagi dengan jumlah total komoditas seluruh kecamatan atau satu kabupaten, yaitu sebagai berikut, yang mana dihasilkan data sebagai berikut. Hasil data tersebut menghasilkan data per komoditas. Dilanjutkan hingga yaitu dihasilkan data pada data tembakau tersebut, yang mana diketahui dari hasil perhitungan tersebut bahwa rata-rata yang diketahui dari komoditas yang dimiliki pada daerah setempat tidak ada data hasil 1, yaitu di bawah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas tersebut merupakan tidak ada perkembangan pada tingkat performa untuk dikembangkan di seluruh lokasi tersebut, alias tidak ada yang bisa dikembangkan dari sektor pertanian dan perkebunan pada komoditas yang dipilih. Sedangkan pada data hasil SI, yaitu dengan cara setengah dikali jumlah total dari data jumlah komoditas per kecamatan, yaitu ini, Nah, data berikut yang mana dibagi dengan total jumlah komoditas per kecamatan, kemudian dikurangi dengan data jumlah total per komoditas, dibagi total jumlah komoditas keseluruhan sekabupaten, yang mana diketahui data sebagai berikut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa paling unggul yaitu bawang merah dan juga tebu. Maka dapat dikatakan terdapat aktivitas kekhasan pada kawasan tersebut, yaitu pada bawang merah dan juga tebu. Sedangkan yang lainnya tidak ada aktivitas yang khas pada komoditas bawang daun, bawang putih, cabai besar, kangkung, tebu, teh, dan juga tembakau. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan sebagainya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.